Seringkali ketika Tuhan mengeluarkan Anda dari mimpi buruk, Tuhan tidak tentu memberimu mimpi baru. Tuhan kasih Anda mimpi lama yang penuh dengan trauma untuk bangun kembali di sana. Saya nggak ajarkan bahwa kalau Anda punya pekerjaan itu merugi sampai merah terus. Dipertahankan dengan mimpi suatu saat pasti menguntungkan. Kadang-kadang langkah terbaik adalah cut off. Langkah terbaik kadang-kadang harus menutup cabang. Atau seringkali langkah yang tidak ideal, namun itu perlu sekali adalah Anda mungkin dari gerainya ada 7 menjadi 3. Supaya ramping daripada berdarah-darah, mendingan semuanya biru. Mulai dari situ. Saya nggak ajarkan bahwa selalu mendirikan mezbah di tempat yang semula itu sebagai orang yang bodoh dan keras kepala. Udah tahu salah diterusin. Ada orang yang gitu kan mentalitasnya, udah terlanjur. Udah terlanjur, ya apa boleh buat, teruskan saja. Bisnis juga sama. Orang luar aja loh, nggak ada Roh Kudus tahu loh. Ini kalau kamu teruskan, kamu bangkrut total. Adalah mewujudkan mimpi bersama Tuhan. Saya percaya kita semua punya mimpi seperti Ezra. Ezra memiliki mimpi untuk membangun bait suci di Yerusalem yang jadi puing-puing reruntuhan. Gak hanya Ezra dengan puluhan ribu orang yang lainnya. Mereka ingin melihat mimpi mereka menjadi kenyataan. Dan mereka rindu agar Tuhan dimuliakan lewat proyek mereka. Nah, Ezra juga sama. Nah, hari ini sepanjang hari beda-beda topiknya. Ezra 1, 2, 3, 4, 5. Tadi 2 ibadah sudah lalu. Kalau Anda ketinggalan 1 seperti biasanya, tolong kejar ketinggalan Anda. Nanti ibadah berikutnya kalau Anda tidak bisa datang secara onsite. Kalau bisa, kenapa tidak? Kalau Anda tidak bisa datang secara fisik, dengarkan online-nya. Ibadah sekarang ini kita sampai kepada Ezra pasal yang ketiga sambil dibuka. Bangun dulu mezbah doa. Kita semua punya spiritual life atau kehidupan rohani, itu tanggung jawab kita. Bangun dulu mezbah doa. Ezra pasal 3 kita buka bersama-sama pembangunan mezbah. Ya, kita meluncur ya, total 13 ayat. Pembangunan mezbah ketika tiba bulan yang ke-7, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Ini di bulan yang ke-7 setelah orang Israel udah pindah loh ya. Mereka dari Babel atau Babilonia, cukup jauh, 1500 km jauhnya, butuh di atas kaki, berjalan kaki 4 bulan untuk ditempuh. Jadi mereka sekarang ceritanya sudah sampai ke tujuan, tapi gak ngapa-ngapain 7 bulan. Ngapain mereka? Ini Ezra, saya bicara soal Ezra dan kelompoknya. Pernah ada kloter-kloter sekian yang mereka datang, mereka gak berbuat apa-apa, gak berbuat sesuatu. Karena mereka itu, lupa kenapa mereka ada di tanah Israel lagi. Kita kan seringkali gitu ya. Dari orang berdosa yang patutnya masuk neraka, kita diselamatkan setelah masuk kerajaan Allah. Kita lupa kenapa kita ada di sini ya. Kenapa ya? Makanya diutuslah nabi-nabi seperti Nabi Hagai, Sakaria, untuk ingatkan mereka, come on guys, kerja buat Tuhan, selalu manise, jangan jadi orang Kristen biasa. Tapi kalau Ezra nggak gitu. Ezra ini seorang hamba Tuhan. Ezra itu seorang revivalist, orang pembawa kebangunan rohani. Dia tahu mengapa dia ada di situ. Jadi ketika tiba bulan yang ke-7 setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, sudah 7 bulan mereka tidak berbuat sesuatu. Kalau Ezra sih bukannya dia tidak berbuat apa-apa, pasti dia melakukan persiapan yang matang sebelum dia membangun bait Tuhan. Ketika tiba bulan yang ke-7 setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya para imam itu dan Serubabel bin Sealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa abdi Allah. Bapak Ibu Saudara, nyampe 7 bulan lagi
baru mereka mengerjakan sesuatu. Janganlah Anda dan saya itu terburu-buru. Bangun mesbah doa dulu. Satu hari memang 24 jam. Kadang-kadang kalau kita bangunnya gak terlalu pagi, apalagi yang suka tidur kesiangan, selalu kita kesannya tergesa-gesa. Maunya langsung aja sambut pekerjaan hari itu. Bahkan kalau kita hari libur pun seperti hari Minggu misalkan, yang kita awal-awal langsung kecanduan adalah HP kita. Jarang diantara kita yang mau tahan dulu. Kalau mereka yang bangun mesbah ini, zaman Esra, Nehemia bangun tembok Yerusalem, mereka nggak langsung kerja. Mereka sisihkan waktu untuk sembahyang dulu dan cari wajah Tuhan, duduk diam di kaki Yesus. Di perjanjian lama tentunya, Yesus belum datang sebagai Kristus. Tapi hadiratnya sudah ada di sana. 7 bulan itu mereka menunggu. Dan kalau Anda baca tadi di ayat kedua, yang mereka pertama bangun ya, adalah mesbah Allah untuk mempersembahkan korban di atasnya. Lucu ya? Lucu. Kalau tiba-tiba, kalau Anda membangun rumah, ini rumah dari kosong loh ya, dari puing-puing, karena zaman itu Bait Salomo sudah runtuh. Yerusalem ambruk sudah. 70 tahun lalu mereka diangkut sama Babilonia. Artikel-artikel inventaris rumah Tuhan ludes, habis di tangan teroris. Jadi untuk membangun kembali bait suci, membangun Yerusalem, kenapa yang mereka pertama-tama bangun adalah mesbah? Salah menurut manusia. Kenapa? Kalau kita secara manusiawi datang ke sebuah kota kayak begitu, nah kita datang itu kan bawa bahan-bahan, bahan bangunan lah, semen lah, aspal lah, segala lah. Belum lagi itu kan membawa barang-barangnya. Esra kan pulang nanti membawa barang-barang berharga dari bait Allah yang sekarang ada pada pengawasan Raja Persia, Koresh namanya. Kan sudah ganti kerajaan. Dahulu yang menawan mereka Babilonia, sekarang Persia mengalahkan Babel. Sekarang Persia yang berkuasa. Nah, artikel-artikel bait suci itu masih ada di museum. Dan itu kan dibawa pulang sama Esra ke kampung halaman. Kalau saya sih bangun brankas dulu. Bangun dulu keamanan. To be safe ya kan. Better to be safe than to be sorry. Lebih baik aman daripada menyesal nanti. Atau lebih tepatnya kalau secara militerisme dan politik. Kalau politik bangun sistemnya dulu. Bangun kepemimpinan. Bahkan orang berkata yang utama itu kepemimpinan. Jatuh bangun bangsa, negara semua itu kan kepemimpinan. Iya, sebelum kepemimpinan, pemimpin yang sejati itu harus dari lutut dulu. Bondo lutut modalnya itu. Kenapa mereka bangun mesbah dulu? Kok bukan temboknya? Tembok kan bisa dibangun cepet-cepet ya kan? Kan Esra bangun dulu bait suci baru nanti temboknya. Dan dari bait suci seluruh rumah itu yang dibangun mesbahnya dulu, coba bayangkan. Kalau Anda bangun rumah renovasi total misalnya, masa yang pertama-tama ada di situ meja. Anda pasti bangun sesuatu dulu, apanya pasang ininya dulu, ini. Perabot kan terakhir. Ini yang dimasukin bukan semua perabot, satu perabot saja, mesbah. Kalau manusia pikirannya secara militer dan security, keamanan, bangun temboknya. Tapi hari ini Esra ajari kita, mending kita adalah mesbah. Kita punya mesbah tanpa tembok, daripada kita punya tembok tak punya mesbah. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Jikalau orang bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah kita menjaganya, pengawal menjaganya hingga pagi. Sia-sialah engkau ngelembur sampai malam, bangun pagi-pagi subuh. Jikalau Tuhan tidak bekerja sama, mendingan saya punya mesbah tanpa tembok. Tuhan melindungi, tangan Tuhan yang tidak kelihatan, ada tentara yang invisible. Seperti yang Elisa minta kepada Tuhan untuk mencelikkan mata hambanya Gehazi, untuk melihat bahwa yang menyertai mereka kalah banyaknya, yang menyertai mereka telah pergi, yang menyertai kita itu luar biasa. Mendingan saya punya mesbah tanpa tembok, daripada saya punya tembok. Seperti hari ini banyak bangsa, negara dibangun di atas dasar kemewahan.
kehebatan, prosperity, kemakmuran tanpa Tuhan. Coba lihat dunia ini keliling kemana-mana runtuh selalu. They have the wall, they don't have the altar. Keluarga-keluarga yang punya wallnya, punya temboknya. Harta tak terhingga, 7 keturunan dah habis katanya. 7 keturunan memang dah habis hartanya, tapi 7 keturunan itu bisa habis semalam. Kemana mereka pergikan harta mereka? Hai kau orang bodoh, kata Tuhan pada orang kaya itu. Akan kau apakan hartamu yang menumpuk segunung itu? Tidak habis 7 keturunan, tapi 7 keturunanmu hari ini ku habiskan. Bisa apa? Saya mending punya mesbah daripada punya tembok. Kalau bisa punya dua-dua. Buktinya nanti Tuhan suruh Nehemia datang untuk membangun temboknya. Before anything, prayer is. Sebelum apa-apa, doa. 7 bulan Esra itu dari bulan ke-7. Bulan yang ke-7. Nanti kalau Anda baca di ayat 8, pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua dimulailah Zerubabel, teman-teman memulai pekerjaan itu. Jadi dari bulan yang ke-7, bulan ke-7 itu bukan Juli ya. Bulan yang ke-7 sejak mereka datang, tergantung mereka datangnya bulan apa. Dan mereka datangnya bulan Februari, jadi 7 bulan kemudian, ini ceritanya bulan September. Nanti April baru mereka datangkan tukang. Dari September sampai April, berapa bulan? 7 bulan, setengah tahun lebih 1 bulan, isi mereka hanyalah doa puasa. Gak heran apa yang mereka kerjakan berhasil. Saya gak ajari kita untuk lelet. Saya tidak ajarkan kepada kita agar kita berdoa tidak tepat waktunya. Sudah waktunya kerja kok, ceklok masuk kok, berkata masih doa. Kalau Anda kurang waktu doa di tempat kerja, berdoalah sebelum Anda datang ke tempat kerja. Kalau Anda merasa kurang waktu karena kerjanya pagi, ya bangunlah subuh. Kalau Anda bangunnya subuh, misalnya zaman dulu sebelum pandemi, saya mesti jam berapa? Jam 4:30 sudah ada di airport pagi. Ya saya doanya semalamnya supaya saya nggak bangun kepagian. Seperti Cinderella, sebelum jam 12 saya sudah ada di kamar dan saya sudah ada di lutut saya. Atau mondar mandir saya mulai berjalan dan sembahyang. Atau saya mulai dengan membaca Alkitab saya tentunya dan agenda terbuka untuk mendengar suara Tuhan dan saya catatkan. Jangan beralasan, saya tidak ajarkan bahwa Alkitab tidak suruh kita untuk berdoa tidak tepat waktu. Alasan berdoa tapi nggak kerja. Nanti waktunya kita belajar, kita doa. Waktunya kita doa, kita tidur. Waktunya kita tidur, kita begadang. Semua itu indah pada waktunya. Jangan sampai salah kaprah waktu itu. Jangan sampai tabrak-tabrakan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda kerjanya pagi, doa lebih subuh. Selalu mulai dengan membangun mesbah doa dulu. Kalau proyek Anda itu early, harus maju. Nggak boleh sampai molor proyeknya jadi. Kalau gitu, segeralah jangan buang waktu. Berdoa dulu. Dan jangan ulur-ulur pekerjaan. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita lihat komitmen Esra. Dari bulan yang ke-7 sampai bulan yang kedua, yaitu September sampai April tahun itu. Dia mempersiapkan diri sebelum ketok-ketok palu. Dia mempersiapkan bahan, dan bahan yang dimaksudkan bukan material. Bukan materi bangunan. Kalau materi bangunan sudah ada. Udah Tuhan sediakan, raja sudah sertakan emas, perak, permata kalau Anda baca di pasal sebelumnya. Diperintahkan kok, semua orang-orang pendatang, semua orang-orang Israel di penjuru manapun juga boleh menyertakan hartanya. Karena mereka sendiri gak pindah, mereka belum bisa berbondong-bondong datang. 50.000 dari sekian juta orang Israel yang ada di Babilonia, yang ada di Persia. Mereka semua itu datang sudah disediakan, jangan khawatir. Apa yang Tuhan suruh Anda lakukan, mimpi yang Tuhan nyatakan, Tuhan itu sudah sediakan Tuhan sudah sediakan semua bahannya. Kalau belum ada di tangan Anda, itu berarti Tuhan menunggu doa. Tuhan sudah sediakan semua materi yang kau perlukan. Percayalah, kalau Allah memberimu mimpi, kalau itu dari firman Tuhan, nanti hidup Anda begini, masa depanmu penuh pengharapan, masa sekarang penuh dengan damai sejahtera. Allah sudah sediakan bahannya, jangan curiga, believe with all your heart. Tuhan yang berfirman, Tuhan bertanggung jawab. Tuhan yang suruh, Tuhan sudah tunjukkan anak tangganya. Tuhan yang perintahkan, Tuhan sudah sediakan bahan. Kalau belum kita temukan di tangan kita, itu berarti minus doa. One prayer shortage away. Kita harus berdoa. Bangun dulu mesbahnya.
Kalau Anda datang ke bait suci waktu itu, saya mau tunjukkan bahwa ternyata yang dibangun dulu dalam mezbah. Bukan pintu, bukan atapnya, bukan fondasi bangunan itu sendiri, tapi fondasi rohani yang dia bangun dulu. Saya sarankan, jemaat, kalau Anda mau melakukan suatu pekerjaan baru, ya, saya dorong Anda, hati-hati ya, jangan terus undang kanan kiri, lalu undang cari mana pendeta yang kesannya ternama. Kalau Anda memang mau undang untuk kuduskan rumah atau kuduskan tempat kerja Anda, undang aja orang-orang yang sudah ada di dalam pengembalaan. Saya tidak minta diundang maksudnya. Makanya itu saya bersyukur di sini itu ada kepemimpinan volunteer yang ada. Ada CGL, pemimpin kelompok sel. Anda bisa konsultasi dengan mereka. Secara rohani tentunya mereka nggak ngerti pekerjaan Anda. Atau di atasnya lagi coach atau supervisornya. Ada asisten gembalanya, ada host pastornya. Bapak ibu saudara biasakan sebelum pergi berperang raja-raja, undang imam untuk berdiri di depan. Undang imam. Memang tidak semuanya bisa ke Musa. Tidak semuanya bisa ke gembala sidang. Kalau jumlahnya banyak seperti Israel, Musa bisa mati berdiri. Makanya Yitro memberikan sebuah hikmat yang baik. Angkatlah pemimpin puluhan, pemimpin ribuan. Angkatlah supaya tidak semua kasus datang kepadamu. Tapi saya sendiri juga tangani loh ya. Saya bukan menangani ribuan, saya sendiri juga melakukan bagian saya secara satuan. Tapi saya dorong Anda, setiap tahun sebelum memulai, tahun ini kita memulainya ada breakfast with God, memulai dengan sungkem dulu ke kaki Yesus. Semoga itu menjadi culture, kebudayaan. Semoga lewat apa yang dikerjakan, apa yang didemonstrasikan lewat gereja kita itu menjadi sebuah pesan khusus. Bahwa setiap orang Kristen anak Tuhan harus memulai dengan benar. Saya dorong Anda kalau Anda punya company, perusahaan, doa sama-sama. Nggak hanya doa buat keluarga, biasakan dengan sebuah kalimat, please doakan kami. Undang itu bukan undangan pelayanan seperti undangan khotbah. Tapi minta seorang pemimpin rohani yang ada di atasmu itu untuk doakan. Biasakan untuk didoakan. Ya. Saya bersyukur dengan beberapa jemaat yang merupakan tanggung jawab saya secara pribadi dalam kesatuan, bukan pemimpin ribuan tapi satuan. Saya lakukan bagian saya. Saya meet up annually, secara tahunan, regularly dengan beberapa orang-orang. Bukan hanya orang-orang yang ada dalam jajaran full timer hamba-hamba Tuhan, anak-anak rohani. Tapi juga jemaat-jemaat, saya berikan nasihat kepada mereka, saya doakan mereka, tidak tentu saya mengerti detil-detilnya. Tapi saya percaya itu akan terjadi akselerasi ketika kita mengutamakan mezbah doa. Ya, biasakan untuk terbuka, tapi juga harus hati-hati, virus bisa masuk karena itu. Kalau kita nggak waspada nanti, ya salah orang, salah langkah, malah jadi masalah. Lakukan dengan bijaksana. Ya, lakukan dengan bijaksana. Pemimpin rohani di atas Anda itu gak perlu Anda undang ke pabrik atau toko Anda. Tapi bisa aja dari waktu ke waktu, setiap awal tahun Anda datang dan berkata, Ko, C, atau siapa, Pak, Bu, siapa, doakan kami. Makanya di dalam kelompok kecil kita tidak ada agenda pribadi, tidak ada meminjam uang, itu gak ada. Dilarang keras di CG. Supaya orang yang memimpin dan dipimpin itu tidak ada money in between-nya, tidak ada uang di antaranya, supaya tidak ada agenda pribadi yang disalahgunakan. Kalau sudah nggak ada begini, murni-murni, harusnya nggak apa-apa tuh. Datang pada pemimpinnya dan berkata, bisnis kami tahun ini mau berkembang, tolong doakan. Simple aja. Tundukkan kepala di depan Tuhan, gandengan tangan suami istri, lalu ditumpangi tangan dan didoakan seperti ini, betapa indahnya. Don't fight alone. Jangan lawan sendiri, bangun mezbah doa dan izinkan orang lain turut membangunnya bersama dengan Anda. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saya bersyukur. Di jemaat kita, jemaat di sini tuh suka sekali didoakan. Kadang-kadang kita lupa, kita dorong orang lain untuk berdoa dan mendoakan orang lain. Kadang-kadang kita juga perlu didorong loh untuk minta didoakan. Saya mengingatkan diri saya sendiri dari waktu ke waktu, minta didoakan. Nanti ya giliran kalau saya mulai pergi lagi pelayanan ke luar kota, nanti saya minta didoakan oleh jemaat. Apalagi kalau ke luar negeri. I think it's a good habit. Membangun mezbah doa itu jangan bangun sendiri. Izinkan tangan orang lain membangun mezbahmu. Saling mendoakanlah kamu, kata Yakobus, supaya kamu sembuh. Orang yang terlalu defisit
mendoakan orang lain, mintanya doakan saya yang kayak gitu. Kadang-kadang perlu dipecutin secara rohani dan berkata, ayo doakan orang lain juga. Yang begituan harus diingatkan sebaliknya. Jangan egois fokus pada diri sendiri. Lihat nanti ketika Anda mendoakan orang lain, mezbahmu sendiri akan dibangun oleh Tuhan. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, segala sesuatu ditambahkan. Tapi kita yang seringkali pelayanan seperti Marta atau seperti si sulung di rumah bapaknya. Aku melayani terus, lama-lama burn out kan. Lama-lama kita merasa, aku dapat apa aku melayani Tuhan. Yang kayak gitu perlu belajar rendah hati. Termasuk saya sendiri untuk minta didoakan. Please pray for me. Coba belajar dari Paulus. Kenapa mezbah Paulus itu banyak korban bakarannya? Kenapa mezbah Paulus itu berhasil sekali? Karena Anda baca di suratnya, doakan aku supaya ketika aku membuka mulutku, rahasia Injil dinyatakan. Padahal dia sudah mahir berkhotbah, masih minta didoakan. Dalam keluarga kami ya, bangun mezbah khotbah papanya seperti ini. My preaching ministry atau pelayanan firman yang saya jalankan. Saya bersyukur loh, anak-anak saya itu punya inisiatif sendiri. Tahukah Anda, setiap kali saya sebelum naik ini ibadah begini, anak saya persatu, kedua maupun ketiga, selalu bergilir atas inisiatif sendiri, mau doakan papanya. Saya sebelum naik gitu dirangkul sama anak saya, didoakan di ruang tunggu. Atau anak saya yang lagi di luar negeri, juga telepon saya mau doakan daddy ya. Didoakan. You know, pray for me. I cannot do it alone. Paulus berkata ketika aku membuka mulut supaya dinyatakan. Karena sekalipun mahir khotbah, dia gak bisa berhasil tanpa Tuhan. Dan dia juga minta supaya diluputkan dari orang-orang yang jahat. Dia minta juga, bukan karena dia takut mati, supaya dia tidak digagalkan misinya. Dia minta supaya dia itu diberikan kekuatan supaya jangan sampai mereka mendapat advantage atas pelayanannya. Lihat tuh, izinkan orang lain membangun mezbahmu. Termasuk bisnis Anda, belajar terbuka. Hati-hati, jangan terbuka yang salah. Ya, terbuka sembarangan. Ini diajak Nabi yang momohuhu, yang gak ngerti itu siapa, yang gak jelas, GJ diundangi masuk. Waduh. Sebanyak di luar sana ada Nabi palsu juga, ada banyak gembala pandir. Be very careful. Tapi yang saya ajarkan bukan lihat orang. Yang saya ajarkan adalah terbuka untuk orang. Jangan hanya terbuka untuk Tuhan, terbuka untuk orang. Pray for us. Accountability untuk bisa menjawab. Untuk bisa mempertanggungjawabkan. Minta, pray for me. Ke depan itu ya, saya harap Anda lebih terbuka untuk dilayani. Jangan tertutup. Ya, baik itu dalam dunia bisnis pernikahan Anda. Tentunya tidak sembarangan atau sembrono. Tapi terbukalah. Karena pada orang terbuka, mezbah akan cepat didirikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita lanjut lagi di ayat berikutnya. Ayat 3, mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri, lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Ya kan? Yang mereka bangun dalam mezbah dulu. Langkah nomor 1 bukan amankan, tapi mempersembahkan. Di atasnya korban bakaran, korban waktu pagi dan waktu petang. Itu yang mereka lakukan berbulan-bulan. Nah, ayat 3a Anda baca, mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Betapa indahnya kaum Israel yang pulang kembali untuk membangun Yerusalem yang runtuh. Dibutuhkan courage, keberanian dan iman untuk membangun atau mendirikan mezbah itu kembali di tempat semula. Sebelum Anda bisa mewujudkan mimpi Anda harus urusi dulu trauma masa lalumu. Sebab mimpi dan trauma tidak bisa berjalan berdampingan. Seringkali ketika Tuhan mengeluarkan Anda dari mimpi buruk, Tuhan tidak tentu memberimu mimpi baru. Tuhan kasih Anda mimpi lama yang penuh dengan trauma untuk bangun kembali di sana. Saya nggak ajarkan bahwa kalau Anda punya pekerjaan itu merugi sampai merah terus. Dipertahankan dengan mimpi suatu saat pasti menguntungkan. Kadang-kadang langkah terbaik adalah cut off. Langkah terbaik kadang-kadang harus menutup cabang. Atau seringkali langkah yang tidak ideal, namun itu perlu sekali adalah Anda mungkin dari gerainya ada 7 menjadi 3. Supaya ramping daripada berdarah-darah, mendingan semuanya biru. Mulai dari situ. Saya nggak ajarkan bahwa selalu mendirikan mezbah di tempat yang semula itu sebagai orang yang bodoh dan keras kepala. Udah tahu salah diterusin.
Ada orang yang gitu kan mentalitasnya, udah terlanjur. Udah terlanjur. Ya apa boleh buat? Teruskan saja. Bisnis juga sama. Orang luar aja loh, gak ada Roh Kudus tahu loh. Ini kalau kamu teruskan, kamu bangkrut total. Gak apa-apa sudah terlanjur jegur. Ya semuanya kita masukkan. Bukan itu, konteksnya bukan itu. Mereka mendirikan mezbah itu di tempat semulanya itu konteksnya seperti ini misalnya. Anda rasa pernikahan Anda susah. Ada banyak trauma. Ingat ya, mendingan istri lama dengan trauma atau suami lama dengan trauma, Anda percaya Yesus bisa pulihkan. Daripada cari istri baru atau suami baru. Setialah kepada pasangan istri masa mudamu, kata Maliaki. Kenapa Tuhan tidak senang pada umatnya? Tuhan, karena kamu tidak setia pada istri masa mudamu, bukan istri muda. Bangun kembali. Mendirikan mezbah di tempat semula. Kemarin hari Sabtu saya ajarkan di saat teduh. Bahwa kita harus work out our marriage. Udah jangan ada pintu ke depan, taruh tapal kuda di mata. Adam dan Hawa kan tidak ada pria lain atau wanita lain kecuali gajah dan jerapah. Tutup pintu. Jangan lihat opsi-opsi di kiri kananmu. Kerjakan, bangun kembali, dirikan mezbah di tempat semula. Di mana Anda gagal total, di situ geger, di situ terjadi suatu pertengkaran yang luar biasa. Di situ Anda kerjakan kasih dan pengampunan. Kerjakan saling mendengarkan dan mendahului dalam memberi hormat. Ini konteksnya. Apa yang merupakan kehendak Allah secara jelas, jangan mudah menyerah. Dan jikalau Anda semalam-malaman memancing ikan tidak dapat, hanya karena Tuhan sekarang berkata, tebarkan di sisi kanan, tebarkan. Kenapa cekiku tidak tumbuh-tumbuh? Evaluasi. Udah lakukan segala cara. Minta didoakan, diberi masukan, tetap belum. Sabarlah. Sebentar lagi, Tuhan akan bekerja di luar dugaanmu. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula, karena Tuhan menghendaki. Dalam mewujudkan mimpi bersama dengan kita, kita harus mau tidak mau, memproses trauma dan harus menghadapi rasa takut kita. If you don't confront your fear will confront your future. Kalau kita tidak mengkonfrontasi rasa takut kita akan mengkonfrontasi masa depan kita. Di sinilah banyak orang gara-gara ketakutan telah hidup di masa lalunya, tidak bisa move on maju ke hari esok yang penuh pengharapan. Bangunlah, ini perintah Tuhan, dirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sebab iman yang maju itu biasanya yang mendahului semua berkat yang sifatnya dapat dilihat, dapat dicium, dapat dijamah. Semoga Anda bisa menangkap ini. Tuhan suruh bangsa Israel ini untuk kembali bangun mezbah. Karena waktu mereka bangun mezbah itu langsung pikirannya tertuju pada pembantaian. Karena di atas mezbah itu imam-imam dibantai oleh Nebukadnezar. Oleh raja-raja yang tak bersunat zaman itu. Oleh raja-raja yang tak takut akan Allah. Di situ ada Antipas, ada apa. Orang-orang sejarah mezbah itu ugly. Mereka langsung diingatkan semua traumanya, hancurnya bait suci. Dan terjadi pembantaian di mezbah itu. Dan yang pertama harus mereka bangun di atas trauma mereka. Trauma itu jangan diajak bicara. Dikonselingi percuma. Konselingi itu hanya setengah jalan, membuat Anda didengarkan dan mendapat kekuatan untuk mengkonfrontasinya. Tapi Anda mau jalan-jalan forever di sana gak maju-maju ya bisa. Berapa banyak orang itu hanya ingin didengarkan, dia tidak pernah ingin keluar dari masalah. Kalau Anda mau keluar dari masalah, satu saja jalannya, faith, iman. Iman itu menyerbu, iman itu melawan, iman itu menyerang, iman itu maju. Iman itu gak ajak dialog setan, dia gak berbicara dengan trauma, dia tidak menginterviewnya. Iman itu berkata, upon my trauma, di atas trauma ini, I will have faith in my God. Aku akan punya iman pada Tuhan. Dan iman yang kayak gitu adalah dasar yang kita harapkan, bukti yang tidak kita bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Dalam bahasa Inggrisnya begini, coba saya terjemahkan. Faith like this precedes any materialized blessing. Iman kayak begini itu loh, yang biasanya mendahului berkat yang terlihat.
Saya pakai kata materialize. Materi. Karena iman kayak gini juga berkat. Iman itu berkat yang tidak kelihatan. Dibutuhkan berkat yang tidak kelihatan untuk membuat berkat yang kelihatan nampak dan muncul ke permukaan. No healing. Tidak ada healing of the body, tidak ada kesembuhan pada badan kita sebelum kita belajar percaya bahwa Allah adalah Yehovah Rafa. Dia adalah penyembuh kita. Iman pada yang tidak kelihatan itulah yang mewujudkan kesembuhan. Dan ketika bangsa Israel dihadapkan dengan trauma masa lalunya, Ezra dan kawan-kawannya bergetar. Dan mereka tahu kalau mereka bangun mezbah ini, seluruh neraka akan bangkit melawan. Kalau sampai mezbah itu berdiri, kanan kirinya semua musuh-musuh Israel yang dulu membantai mereka akan terusik kembali. Berarti mereka mau membangun, mereka mau keluar dari jajahan. Bukankah nanti tuduhan kepada Ezra ya begitu? Tapi dipolitisasi. Politicized. Mereka tidak mau memberontak, bukan di alam jasmani. Mereka mau memberontak di dalam alam rohani. Bukan memberontak melawan, bukan memberontak melawan. Kuasa-kuasa kegelapan yang menekan mereka selalu menjadi tawanan, selalu bermental korban, selalu menjadi jajahan setan dan dosa dan kekalahan. Seluruh setan bangkit. Pada waktu mezbah dibangun, wah musuh mulai berdatangan. Tahukah Anda? Kalau Anda mau menang, Anda harus lawan seluruh setan yang pernah mengalahkanmu. Gak bisa lari. Bagusnya kekristenan itu kita lawan di depan. Kalau kita menang di depan, jalan kita penyertaan. Bapak ibu saudara, jangan takut. Percayalah dengan iman Tuhan sudah memberi kita kemenangan. Amin Bapak ibu. Itulah sebabnya ada orang berkata gini, aku baru melayani kok ngalami banyak pencobaan. Happy ya. Itu happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Itu berarti Anda anak Tuhan. Saya nggak ajak kita untuk minta atau cari masalah ya, enggak. Tapi jikalau kita itu mau berbuat benar, seluruh dunia seolah-olah menentang kita, bersyukurlah. Teruskan karena perbuatan Anda benar. Jikalau Anda mau melayani Tuhan, mau bangkit ya, padahal baru kemarin nangis-nangis di jamaah Tuhan, mau bangkit dalam pekerjaan, tiba-tiba momoknya semua keluar, seperti tuyul-tuyul seluruh dunia keluar dari lubang untuk melawan. Barusan mau benar dalam pekerjaan, besoknya langsung dijahili orang di dunia kerja. Langsung dicobai, digoda. Langsung disalahi. Barusan bertobat, udah gak mau pakai cara-cara gitu lagi, cara dunia atau mafia. Besoknya langsung ada orang cari gara-gara, langsung udah mulai menggelitik kedagingan kita untuk bangkit kembali. Bersyukurlah, berarti Anda membangun di tempat yang tepat. Kalau di tempat itu dikasih obat dan Anda bereaksi, bersyukurlah obatmu tepat sasaran. Banyak orang Kristen malah salah, juling rohani. Ketika dia mengalami masalah, dia salahkan Tuhan. Loh, sama dengan orang kalau divaksin. Vaksin sih juga seperti COVID gini kan gak bisa cerita, karena masing-masing orang beda. Tapi jangan Anda keluhkan demamnya atau meriang-meriangnya setelah divaksin yang ke-1 atau kedua. Karena itu berarti bereaksi di tubuhmu, sebentar lagi keluar antibody. Tapi yang gak bereaksi apa-apa ya juga tetap keluar kok ya. Kalau Anda mau berbuat benar, Anda mau taat sama firman, Anda mau hidup untuk Tuhan, mau melayani, mau hidup jujur, mau bisnisnya mulai hari ini sungguh-sungguh di dalam Kristus, gak mau pakai cara-cara gitu lagi, mau percaya Tuhan, mau percaya mujizat, baru percaya itu kesembuhan, lalu tiba-tiba kok yang dirasa di badan kok beda dengan iman. Semua bangkit melawan, bersyukurlah. Itu sumur mezbah itu kan bentuknya bundar gitu. Mungkin di bawahnya sumur. Itu semua tongkar, semua roroja di dalam sana keluar semuanya nggak enak. Sebab sebentar lagi seluruh sumur itu berubah jadi mezbah. Jangan Anda salahkan Tuhan. Itu berarti mezbah Anda mempan. Teruskan. Sebab semakin Anda jalan, mereka semakin lemah, Anda semakin kuat. Ya kan? Masa meriang terus? Setelah itu kan me-nya dihapus, tinggal riang gembira. Ya kan, orang lain lemah, Anda kuat dan tetap sehat. Tidak kena wabah. Bapak ibu saudara,
mereka akan berjalan makin lama makin kuat. Yang penting bangun mesbah doanya. Makin lama Anda akan makin kuat berjalan dalam rencana Allah. Jadi jangan pernah kita itu menghakimi Tuhan. Kalau kenyataannya beda setelah Anda berdoa, justru bisa jadi loh ya, doa Anda kesampaian. Memang disambut dengan peperangan, tapi ujungnya kan kemenangan. Tadi baru saya beritahu sama satu jemaat, banyak berkat, banyak masalah, banyak berkat. Dia bilang, loh kok banyak masalah, banyak berkat. Saya bukan imani masalahmu. Saya tidak berkata banyak berkat, banyak masalah. Iya sih, orang kalau diberkati pasti banyak yang iri. Saya nggak berkata kalau Tuhan memberi berkat itu susah payah mengikuti. Bukan. Tapi kalau Anda mengalami masalah, lihatlah berkatnya. Banyak masalah, banyak berkat. Ujungnya kemenangan, bertahan. Jangan menyerah, bangun terus mesbah. Sekali orang itu berdoa, dia adalah pendoa. Seorang pendoa tidak akan menyerah. Seorang pendoa pasti berjalan makin lama makin kuat. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, saya akan tunjukkan caranya mereka. Caranya Ezra itu menguatkan diri dan orang-orang yang bersama dengan dia, ayat 4. Setelah mesbah berdiri kan, mereka memberikan korban, mempersembahkan di atasnya korban bakaran, korban waktu pagi dan waktu petang, ayat 4. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun. Sesuai dengan yang ada tertulis, dan mempersembahkan roti, korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap. Juga korban bakaran pada bulan baru. Dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan. Dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Berhenti di sana sebentar. Anda lihat setelah mesbah berdiri, apa yang mereka lakukan? Memang ada korban-korban pada bulan baru lah, bulan khusus lah. Ngapain sih orang Israel ngadakan festival melulu? Sebenarnya bukan festival. Kita kemarin merayakan Natal kan bukan Natal, kita merayakan Kristus kan, arti Natal. Nah kalau Anda baca ini di ayat 4, mereka mengadakan satu festivity, mengadakan sebuah perayaan yang namanya perayaan Pondok Daun. Saya ulang lagi ayat 4, mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun. Mengapa mereka rayakan hari raya Pondok Daun itu too early? Seperti seolah-olah kenapa kita rayakan Christmas itu bulan Februari. Ezra itu perlu memilih. Waktu orang-orang menghadapi mesbah dan membangun di tempat di atas mesbah yang sama dahulu zaman Bait Salomo itu diruntuhkan musuh, itu rasa malu luar biasa, noda celah bagi bangsa dan sejarah Israel. Di situ belum lagi terjadi trauma, kengerian, pembantaian, pembunuhan. Ketika dia menghadapi itu, dia tidak mau hanya membangun. Membangun itu pekerjaan. Itu output tenaga yang dikeluarkan. Tapi dia juga pilih-pilih input. Apa yang dimasukkan. Jangan sampai kita itu perbuatannya sudah benar, tapi kita tidak dapat asupan yang kuat. Karena itu Ezra memilih waktu mesbah itu berdiri, dia mengadakan hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun adalah hari raya yang merayakan kesetiaan Allah Israel yang mengeluarkan bangsa pilihan dari Mesir masuk Kanaan. Di situ mau nggak mau orang Yahudi kan sudah biasa dengan tradisi, mereka harus menyanyikan. Mereka sering menyanyikan. Kalau Anda lihat mereka kalau nyanyi kayak chanting, itu chanting gitu ya. Itu sebenarnya menyanyikan firman. Mereka harus baca kitab-kitab Kejadian. Mereka harus baca dan mereka nyanyikan bagaimana cara Tuhan mengeluarkan bangsa Israel di tengah-tengah lautan. Bapak Ibu Saudara, pekerjaanmu mungkin sudah benar. Tapi mungkin kita kurang merenungkan firman. Kita lebih suka merenungkan masalah kita. Makanya susah berdoa. Masalah gak usah direnungkan, sudah ada. Renungkan janji Tuhan. Membangun mesbah doa itu tidak bisa hanya doa, output. Nanti keletihan. Banyak orang suka berdoa, ada seorang pernah ngomong begini sama saya. Orang Kristen, wah kalau saya doa bisa berjam-jam, baca Alkitab cuma 5 menit. Ya siap-siap KO waktu doa. Karena input menentukan output. Apa yang dikeluarkan harus seimbang dengan pemasukan. Di dalam ilmu ekonomi aja jelas kok, jikalau pemasukan Anda kalah dengan pengeluaran, siap-siap bangkrut total. Siap-siap hutang piutang. Gak bisa orang berkata, aku cuma bisa doa saja. Saya hanya doa sembahyang doang. Tapi kalau baca Alkitab gak ngerti-ngerti,
Puji Tuhan gereja kita bukan timpang di satu. 50-50 mungkin juga susah. Kadang 60-40, 60-40. Pokoknya kita itu seperti orang mengimbangi di atas tali begini. Berjalan keseimbangan. Gereja kita itu bukan hanya kuat firmannya atau dalam. Tapi kita kuat dalam kegerakan. Bahasa roh. Karunia-karunia, penjangkauan. Pemuritan. Nah, kalau kita kuat ini saja gak firman. Kita jadi orang Kristen yang dangkal. Nanti salah semua tindakannya. Tapi kalau kita hanya firman, pendalaman, kalau kita tidak ada kegerakan, cilaka kita jadi gereja yang fat boy, jadi gereja yang gemuk. Oh by the way, ibadah sebelumnya tadi, saya bahas nama-nama, salah satu nama-nama orang yang pulang itu, namanya adalah si gendut. Nanti Anda dengarkan sendiri di ibadah sebelumnya, saya ada jelaskan. Tuhan pakai segala size orang, Tuhan cari orang yang mau, bukan cari orang yang cakep, bukan cari orang yang mampu. Ya, nah kembali lagi. Nah, kalau kita terus firman-firman, tidak ada kegerakan, kita jadi fat boy, kita jadi orang yang gemuk, kolesterolan nanti nggak sehat. Puji Tuhan ya, gereja kita nggak begitu. Makanya itu sekarang Anda boleh curiga. Kalau saya kasih Anda pendalaman Alkitab hari ini, siap-siap hari Rabu KKR. Loh Pastor Philip, kan kita masih dalam pandemi. Iya ngerti kan semuanya itu dengan protokol kesehatan dan juga online jika memang tidak mampu menjaga prokesnya. Rabu ini dicatat ya, di saat teduh nanti, apalagi untuk jemaat Gereja Mawar Sharon tercinta. Ini waktunya kita undang kanan kiri orang-orang untuk mendengarkan. Saat teduh besok hari Rabu, saya kasih judul, apa kata Alkitab tentang neraka. Kita KKR pertobatan dan keselamatan untuk orang yang mundur dari Tuhan, orang yang belum kenal Tuhan, yang belum percaya Tuhan. Saya berdoa, hari ini kita diisi, Rabu kita bergerak. Dan nanti minggu-minggu berikutnya, hari-hari setelahnya, gereja akan terus dibuka untuk orang-orang yang mau dibaptis. Bawa mereka datang ke rumah Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mereka itu merayakan hari raya Pondok Daun. Daripada bengong melulu, bangun-bangun mesbah, orang manusia itu cenderung hilang visi soalnya. Makanya itu hati-hati gunakan telingamu, hati-hati gunakan matamu. Panca indera itu harus hati-hati digunakan. Apa yang masuk ke dalam Anda sebagai asupan, disengaja atau tidak, please be selective. Please pilih-pilih. Saya tidak dengarkan semua orang terus terang. Saya dengarkan beberapa orang. Saya tidak lihat segala sesuatu. Ada hal tertentu yang saya abaikan kalau hal itu bukan prinsip. Karena apa yang masuk pada saya itu berharga karena saya bait Allah. Saya tidak boleh sembarangan junk food itu bukan hanya makanan-makanan serba cepat di luar sana yang saji seketika, bahannya dipertanyakan, goreng-gorengan. Ternyata junk food itu juga bisa rohani loh. Karena kita adalah manusia rohani. Kita itu punya alam roh di dalam diri kita. Apapun yang masuk pada kita, baik itu kata-kata orang yang kita renungkan, atau segala sesuatu yang kita permasalahkan, itu semua akan jadi junk food atau real food. Tergantung kita pilih yang mana. Jangan sembarang masuk asupan. Karena itu Esra menentukan, kita rayakan aja daripada bengong, daripada gosip. Kita rayakan hari raya Pondok Daun. Mulut kita nyanyi, cerita-cerita, sharing-sharing, isinya tentang perbuatan Allah yang ajaib. Mereka belum mengalami perbuatan ajaib, kecuali dilindungi sama Tuhan. Mereka belum melihat demonstrasi seperti Musa membelah Laut Merah. Tapi mereka menceritakan mujizat yang dialami oleh orang lain dan nenek moyang mereka. Kalau orang lain ditolong, kami juga. Lihat itu, iman mulai membual. Ternyata mesbah doa itu bukan gedungnya, tapi spirit orangnya. Gak usah renovasi ruang doa Anda. Tidak menggaransi doa Anda terjawab. Semua tergantung kemauanmu. Bapak ibu saudara jemaat yang tercinta. Rayakan hari raya Pondok Daud di sini mengajari kepada kita. Untuk merenungkan perbuatannya yang ajaib. Sekalipun Anda sendiri belum mengalaminya. Pengakuan iman itu penting sekali. Jangan batalkan doa setelah amin lalu habis itu bicaranya berlawanan. Pengakuan firman, aku percaya, doaku tadi didengar. Orang yang paling kasihan adalah orang begini, setelah doa sungguh-sungguh amin. Lalu tanya, didengar gak ya? Lah, kalau Anda bilang amin berarti Anda sudah setuju itu didengar. Kalau enggak, dibuka aja doanya. Tuhan aku berdoa gini-gini dalam nama Yesus. Udah jangan diamini. Supaya bisa tanya, didengar gak ya?
Kalau Anda berkata amin, dia ya dan amin. Kata amin itu hear, hear. Kalau orang-orang London, orang-orang British ngomongnya gitu kan. Kalau ada orang bicara gitu, misalnya apalagi kalau di parlemennya, nanti mereka mengerti. Mereka akan semua berdiri berkata hear, hear. Hear itu mendengar. Aneh sih. Bahasa Inggrisnya British kan. Hear, hear. Bukan hear di sini, hear dengar maksudnya. Hear, hear. Orang yang berkata amin itu berarti ngaku bahwa Tuhan sudah berkata hear, hear. Jangan diaminin doanya. Please jangan diaminkan. Tapi kalau belum diaminkan, jangan keluar dari ruang doanya. Jadi Anda punya pilihan. Mau keluar dari ruang doa, cepat aminkan. Hear, hear. Nah, mereka itu merayakan Pondok Daun. Menyanyikan tentang pekerjaan dan perbuatan Allah. Itu penting. Pengakuan iman. Setelah doa berkata, amin. Dia berkata, aku tahu. Sekarang di zaman Esra sekalipun beda dengan Musa. Di zamanku, kami akan melihat sekali lagi Allah Israel mendemonstrasikan kuasanya. Kami akan berhasil membangun mezbah ini, sungguhan. Dan nanti kemudian hari Nehemia membangun temboknya, kami akan berhasil membangun kota suci. Sungguhan kan? Dibangun. Kalau tidak ada mereka, tidak ada Yerusalem sekarang ini Anda lihat. Setelah itu zaman Yesus, ya kan? Oh haleluya Tuhan. Ayat 6, sejak hari pertama bulan yang ke-7 mereka mulai mempersembahkan korban kepada Tuhan, namun dasar bait suci belum juga diletakkan. Jadi dasar bait suci belum diletakkan ya. Lalu mereka memberikan uang kepada tukang kayu dan tukang batu, sedang kepada orang Sidon dan Tirus makanan dan minuman dan minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dan Libanon sampai ke laut dekat Yafo, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Kores, raja negeri Persia. Mereka itu membawa kayu aras dari Libanon. Libanon itu dulu temannya Israel, tapi sekarang dalam sejarah modern menjadi sarangnya Hizbullah. Dari sana roket-roket ke Israel diluncurkan. Sebenarnya di Libanon itu harusnya banyak zaman dulu mestinya ya, juga banyak orang Kristen, tapi sekarang mungkin udah beda. Sampai ke laut yang dekat Yafo. Yafo itu di Tel Aviv hari ini. Yafo, Yope tempatnya juga Petrus diutus ke sana untuk ketemu. Lalu habis itu dari situ juga ada ceritanya Yunus itu di daerah situ. Yafet, Tel Aviv, negara kota modern di Israel sekarang yang sebenarnya sangat-sangat ateis. Di sana itu sudah kayak Amerika, orang-orang di beach atau di pantai itu sudah gak berbusana. Kalau Yerusalem kota religi, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Kores raja negeri Persia. Jadi semua kejadian ini nyata. Bapak ibu saudara, kalau Anda baca sekali lagi di ayat 6 dan ayat 7, ada sesuatu yang indah cara orang berdoa. Esra ini rohani. Saya jelaskan di ibadah sebelumnya profilnya dia siapa. Esra ini adalah seorang hamba Tuhan. Dia itu ahli Taurat. Ini orang ahli Alkitab. Ini orang pendeta, seorang orator, seorang pengkhotbah, seorang revivalist. Jadi saya banyak terinspirasi oleh Esra ini. Orang itu menguasai materi firman lebih daripada kawan-kawannya. Dia yang nulis Mazmur 119, 1-2 Tawarik, Esra Nehemia. Meskipun dia orang rohani, Anda lihat ya, dia praktis. Lebih rohani lagi, ketika Anda lebih rohani, Anda tidak akan jadi ngawang. Anda akan semakin organize, semakin teratur, Anda akan semakin praktis. Mungkin tidak semua teknis dia bisa, dia butuh tim. Kalau Anda nanti baca di sana itu ada tim Lewi, tim ini, tim hamba-hambanya Salomo, budak-budak bait suci, semua ada. Tapi orangnya jadi praktis. Coba saya tunjukkan ayat 6. Sejak hari pertama bulan yang ke-7 mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Mereka mulai mempersembahkan korban, namun dasar bait suci belum juga diletakkan, belum ya. Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu. Ini yang saya sebut follow up atau follow through. Bukan hanya orang yang bisa berdoa tapi bisa mengeksekusi rencananya. Jadi antara doa Esra, meskipun dia berbulan-bulan sembahyang dulu, karena dia punya waktu. Dia nggak bisa datang kan, dia harus mulai dengan planning. Namanya kita mau bangun rumah aja harus duduk kok sama insinyurnya. Blueprintnya dibikin dulu gini, nanti dia gambar. Kan itu perlu waktu. Mungkin kalau kita buat dia buru-buru, mungkin berapa minggu. Kadang-kadang bisa berapa bulan. Lama perencanaan, apalagi kalau gedungnya besar. Ya, karena mereka perlu kerja, perlu ngelembur, perlu gambar. Arsiteknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Esra ini datang masih bisa sembahyang karena dia masih dalam taraf perencanaan. Tetapi pada waktu dia sudah waktunya kerja, Anda lihat, memang dasar bait suci belum terbangun. Tapi langsung setelah doa itu, dalam spirit doa, mereka memberikan uang pada tukang batu dan tukang kayu. Karena kayu arasnya telah tiba dari Libanon. Kayu aras itu terkenal dari Libanon situ. Bangun bait suci dulu juga pakai kayu yang sama. Itu kayu yang tahan lama. Kayu aras, Libanon. Itu mahal.
Nah dia kayaknya udah datang, jadi buat apa dia tunda? Orang berdoa itu tahu momentumnya. Ketika dia berdoa, sedang berdoa, dalam doa, dia langsung aturkan, tukang batu, tukang kayu, semua sudah di-hire atau sudah disewa. Dia kasih uang ke sini bangunannya, dan uang ke situ untuk bangun yang itu. Bapak ibu saudara, doa dan kerja, catat ini, bisa paralel. Bisa paralel. Bisa paralel. Makanya ada kata, in him we live and move and have our being. Dalam Kristus, dalam dia kami hidup bergerak. Dan kami hidup bergerak di dalam dia. Berarti bisa paralel. Kabar baik. Anda tidak perlu meninggalkan tempat kerja Anda. Ketika ada kebutuhan doa, Anda bisa berseru di hatimu. Puji syukur pada Tuhan, Anda bisa berseru dan berkata, Tuhan tolonglah aku, doa sesederhana itu pun didengarkan oleh Roh Kudus. Bisa paralel kerja. Kalau saya lihat di ayat-ayat ini, saya melihat dunia kerjanya itu sangat-sangat, udah dimulai. Kita lihat ayat 8, pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem dalam bulan yang kedua, yaitu di bulan April, waktu itu maka Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang Lewi, dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan, memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Interesting, sangat menarik sekali. Di ayat 8 mereka menugaskan orang-orang Lewi yang umur 20 tahun ke atas. Di zaman Musa, orang Lewi tidak boleh berfungsi sebelum umur 40. Siapa yang mengubah peraturan ini? Sekarang orang Lewi bisa dipekerjakan yang berumur 20 tahun. Esra. Esra terinspirasi oleh siapa? Yang mengubah peraturan Musa. Karena ini bukan firman Allah tetapi kebijakan pemerintah. 40 tahun orang Lewi baru bisa berfungsi. Diganti sama Daud. Seorang anak muda yang jadi raja dan cinta anak-anak muda. Saya mau menekankan satu poin, Bapak Ibu Saudara. Kenapa ada orang tua doa gak dijawab-jawab? Karena dia gagal percaya sama anak muda. Dibutuhkan visi orang muda untuk menggenapi mimpi orang tua. Jangan-jangan doamu tidak dijawab karena Anda tidak menyadari bahwa jawabannya adalah anak-anak muda yang ada di rumah Anda. Ya kan? Ada orang tua yang berkata, kenapa aku tidak dijawab-jawab? Satu sisi dia percaya dan berdoa agar Petrus keluar dari penjara. Tapi waktu Roda, si hamba yang ada di rumah itu, pembantu rumah tangganya, mendengar pintu diketok-ketok, buka pintu, mereka nggak percaya. Doa mereka percaya sama Tuhan. Anak muda datang dan berkata, Petrus di pintu. Kamu kamu sedang menghalusinasi. Kamu lagi bikin bubur katanya. Kamu halusinasi. Enggak Petrus, paling malaikatnya. Lucu. Tidak paralel. Perkataan doanya dan perbuatannya beda. Dia minta-minta tapi dia tentukan Allah harus bagaimana menjawabnya sesuai dengan pengertiannya. Tuhan kalau jawab gak tentu sesuai dengan pengertianmu. Sebuah pesan sederhana. Waktu Anda bangun mezbah doa, jangan bunuh anak-anak mudamu. Inilah alasan mengapa banyak orang tua seolah-olah doanya tidak dijawab Tuhan. Bukan. Doa Anda no problem. Tapi Anda tolak Roda yang melihat sesuatu di pintu. Itu bukan spiritnya Petrus. Petrus ada mengetok pintu di sana. Waktu Tuhan kirim jawabannya, Anda gak percaya. Karena jawabannya, doamu dijawab dengan cara yang mudah sekali. Bukan mudah. Cara yang mudah, yang nampak mudah. Ketika jawabannya pada anak Anda, mana bisa dia belum makan asam garam. Loh ya tolong di training dong, tolong di mentori. Tapi jangan dipatahkan semangatnya. You kill your descendants. Ini kesalahan banyak gereja, termasuk gereja Korea. Mereka minta kebangunan rohani, Tuhan kasih. Tapi sekarang meleset kebangunan rohani itu ke Indonesia. Kenapa? Karena mereka minta kebangunan rohani, mereka kira kebangunan rohani akan jatuh dari langit. Anak-anak muda mereka disuruh, sebelum kalian 40, you have no say in the church. Sebelum 40 kalian nggak punya hak untuk berbicara. Yang meleset semua pelurunya, cuing ke Indonesia. Yang sangat cinta anak-anak muda. Yang sangat membangkitkan anak-anak kecil. Sini semua bangkitnya. Muncul hamba-hamba Tuhan yang masih looking good, looking muda. Dan, haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Seringkali mezbah doamu itu, mezbah doa kita, setiap orang tua, saya coba bicara secara spesifik sekarang. Makanya khotbah firman seperti ini, ekspositori itu saya sangat suka. Karena Tuhan bisa bicara dari mezbah itu, bisa bicara kemanapun juga yang Tuhan kehendaki.
Saya ingatkan Bapak Ibu, ada beberapa doa Anda, saya bicara secara profetik, seolah tidak terjawab. Karena Anda tidak punya visi dan mimpi untuk anak-anak mudamu. Saya tidak bicara soal pelayanan youth group maksudnya. Anakmu sendiri di rumah. Selama Anda memandang mereka sebelah mata, lu tahu apa? Anda akan terkejut. Bagaimana mereka akan diklaim setan. Padahal mereka harusnya milik Anda. Meleset peluru nanti. Saya bersyukur Musa itu masih baru, dia belajar, itu pun Yosua 1 yang muncul. Tapi zaman Daud, dia punya triwira, dia punya 30 tentaranya, semua orang-orang muda, Benaya dan semuanya. I'm glad Ezra mengikuti jejak kakinya Daud. Orang Lewi dimulai umur 20, bisa berfungsi, bukan 40. Bapak Ibu Saudara, saya memberi inspirasi aja, timely words atau kata-kata yang sifatnya profetik. Siapa tahu di sini ada orang yang tersentak. Oh gitu ya, saya baru dapat remind. Saya dapat pewahyuan ini. Mungkin Anda berkata dalam hati, ini loh yang Pastor Philip tadi katakan ini. Saya ngerti sekarang mengapa selama ini saya struggle sendiri. Ternyata saya belum rilis anak panahku, saya belum luncurkan. Saya anggap mereka hanya anak ingusan. Makanya interestnya dikerja terus, anaknya tidak digarap. Sehingga kerjaannya semakin amburadul, anaknya nggak bisa apa-apa. Padahal jawaban ini di sini. Bukan berarti anaknya disuap emas, bukan. Tapi ini loh dimentori, ini nanti menjadikan lebih besar daripada ketika di tanganmu. Banyak orang itu salah strategi. In the days to come, pay attention to your young people. Perhatikan orang-orang mudamu. Amin Bapak Ibu. Ya, sudah mau selesai kok. Coba sekarang lompat aja ayat 12. Tapi banyak diantara para imam, orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu menangis dengan suara nyaring ketika meletakkan dasar rumah itu, dilakukan di depan mata mereka, sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suaranya karena kegirangan. Jadi ada campur baur. Ini ceritanya ayat 12, saya langsung lompat episode. Bait suci sudah jadi ya, maksudnya mesbahnya juga sudah kelar. Orang-orang tua dulu yang pernah melihat rumah dahulu kala nangis dengan suara nyaring. Tapi orang-orang baru nggak ngerti zaman dulu gimana, wong mereka 70 tahun kok ada di Babilonia. Jadi orang-orang tua ini yang usianya pasti tua sekali. Paling tidak waktu itu jika mereka mau umur 10, berarti ini 70 tahun kemudian mereka sudah umur 80. Ini orang-orang yang umurnya 8-90. Kalau umur 5 mungkin nggak ingat. Umur 10-20. Berarti ini orang-orang tua yang umur 70 kan dia baru lahir, dia pasti tidak punya memori. Umur 80 ke atas sampai 100 tahun. Mereka nangis ketika lihat itu. Mengapa mereka nangis? Karena nggak persis seperti yang baitnya Salomo yang runtuh. Bait Salomo jauh lebih bagus. Dari emas semua, ini paling dari kayu aras. Sedangkan yang lainnya ini, orang-orang muda nggak ngerti apa-apa. Bagi mereka, wow bagus, karena mereka nggak pernah lihat bait Salomo. Mereka belum lahir. Mereka teriak-teriak sorak-sorai dengan suara nyaring kegirangan. Orang nggak dapat lagi membedakan ayat 13 mana bunyi sorak-sorai, mana bunyi tangisan rakyat. Karena rakyat bersorak-sorai dengan suara nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Saya ingatkan bahwa ini bukan orang tua maupun orang muda. Terakhir saya kasih sebuah pesan profetik untuk orang baru dan orang lama. Karena ini bukan masalah usia, orang tua atau orang-orang muda. Tadi sudah saya jelaskan, mesbah doa orang tua itu pasti nanti jawabannya di anak mudanya sebagian besar. Listen, orang tua dan orang sekarang, orang lama dan orang baru. Orang lama yang umur 80 ke atas ini pernah melihat bait Salomo. Mereka mengeluh, kok nggak mirip ya dengan yang dulu. Orang-orang lama itu dalam bisnis, di bidang apapun juga nggak harus di dalam gereja. Di gereja apalagi juga sama. Jangan hati-hati untuk jangan menjadi kirbat anggur yang lama. Paham maksud saya? Sebab orang-orang lama itu biasanya berurusan dengan pride. Merasa lebih bisa. Merasa lebih mampu. Merasa sudah tahu. Hati-hati. Di dunia bisnis aja. Ada cara berbisnis tertentu yang tiba-tiba dilanggar sama muda-mudi. Hari ini bisnis online mengancam bisnis tradisional. Anda lihat, semua kena pengaruh. Yang dari taksi lah, transportasi, semua sektor. Mungkin mereka dulu gagal direkrut sama orang-orang tua itu. Karena mereka merasa mereka lah rajanya. Aku orang lama. Ini semua udah aman. Tiba-tiba mobil semua orang jadi taksi online.
Mau berapa duit beli mobil yang jadi mobil perusahaan Anda transportasi. Ini gak perlu 1 sen pun. Mereka cuma jadi membernya, ada license-nya, jalan semuanya. Berbagi keuntungan. Untungnya lebih besar daripada jikalau Anda punya 1000 mobil sekalipun. Tapi sekarang ini jutaan mobil di bawah kekuatan mereka. Seorang anak muda dengan komputernya. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Disinilah sebuah pelajaran untuk kita. Karena kita semua pasti jadi orang lama, termasuk saya. Jangan pernah ada pride. Merasa kita sudah tahu semuanya. Karena orang begitu, nanti tangisannya bukan sukacita. Tangisannya adalah regret, penyesalan, atau tercuri. Tangisannya seperti tertabrak, terlanggar, atau tangisannya mengeluh, kok begini. Setiap orang di antara kita, semua kita di sini jemaat yang saya kasih. Setiap minggu Anda ke gereja, tujuannya adalah pembaharuan akal budi. Setiap kali kita datang ke gereja itu kita dibaharui roh kita. Jangan ada spirit orang lama dalam pelayanan juga. Anda akan kaget nanti CGL terbaik itu 10 tahun kemudian akan bangkit. Anda akan terkejut nanti pengkhotbah yang lebih hebat. Mestinya kita ada konferensi AOG nih, Army of God atau anak-anak muda. Saya sih rindunya adalah setengah-setengah. Saya bagi dengan orang-orang yang Anda tidak tahu, anak-anak muda yang sekarang mulai jagoan-jagoan khotbah di gereja kita. Saya mau bagi mimbar, mereka bagi sedikit. Saya tangkap mereka jikalau mereka Saya mau kasih kesempatan. Di antara kita semuanya ini tidak bisa menua kalau kita punya Roh Kudus. Yang menua hanya badannya. Jangan ada sifat di dalam spiritmu, ego dan kesombongan, keangkuhannya. Jangan ada sifat orang lama. Sebab orang gini nanti akan nangis ketika bait suci jadi. Dia nangis. No, aku mau jadi orang-orang yang bersorak-sorai, orang baru yang diperbarui. Saya bukan orang baru. 10 tahun dari sekarang kita juga orang lama, tapi kita diperbarui. Jadi setiap kali kita selalu baru. Datang ke gereja jangan hanya datang untuk ibadah. Datang ke sini untuk diperbarui manusia rohmu. Ini juga mesbah besar. Di sini kita digodok semuanya sama Tuhan. Digodok matang-matang sampai well done. Kita diperbaharui hingga kemerahan seperti pipinya Daud ketika mengalahkan Goliat. Bapak ibu saudara, di gereja Mawar Shalom tercinta dan keluarga saat teduh yang mendengarkan, saya tidak izinkan spirit orang lama. Sampai kapanpun you and I, Anda dan saya termasuk, sampai kapanpun sampai Tuhan datang, sampai kita mati, kita akan selalu menjadi anggur yang baru. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pengurapan dari Roh Kudus, Sang Firman, ya dan amin, menyertai jemaat tercinta dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.